Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 November 2021. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkannya. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 14 ayat 25 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bulan November bagi gereja dikhususkan untuk memperingati umat beriman yang telah menghadap Tuhan. Kita berdoa untuk mereka agar mereka beroleh pengampunan dan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga, menjadi pendoa bagi kita dan gerejanya. Perikop Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang luar biasa. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Benar, menurut penginjil Lukas, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Sekian banyak orang itu dengan berbagai macam harapan dan motivasi. Ada yang memiliki harapan supaya Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Ada yang memiliki harapan untuk mendengarkan sabdanya dan memperoleh kesembuhan. Yesus melihat banyak orang berduyun-duyun mengikutinya, maka ia menggunakan kesempatan itu untuk mengajar mereka, mewartakan kerajaan Allah. Keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan, ia berkata, "Jikalau orang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Syarat ini bukan berarti Yesus ingin mempertentangkan dengan perintah Allah keempat, "Hormatilah ayah dan ibumu." Tetapi di sini Yesus menekankan pentingnya seorang murid memiliki komitmen
untuk mengikutinya dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Keberanian untuk mengikuti Yesus, sengsara, wafat, dan salibnya. Ia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Tetap taat dan setia kepada Yesus, meski dihadapkan dengan kesulitan dan tawaran yang menarik, tetap membuat murid Yesus yang sejati untuk tetap setia dan tidak melepaskan imannya dari Yesus. Keberanian untuk memiliki sikap lepas bebas terhadap harta duniawi. Ia berkata, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan darinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Untuk menjadi muridnya, Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia. Yesus sudah mengetahui titik kelemahan para muridnya, karena di mana harta berada, hati mereka juga ada di sana. Harta duniawi tetaplah dibutuhkan, sejauh tidak menjadi yang utama melebihi Allah yang menyelamatkan. Sejauh memberi kedamaian, kesejahteraan, dan memampukan kita untuk semakin bermurah hati sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Bagi kita, syarat untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi muridnya, masih tetap relevan dan menantang hingga saat ini. Banyak orang tidak berani melayani Yesus di dalam pelayanan-pelayanan gereja, bahkan meletakkan harta duniawinya hanya untuk kepentingan semata. Namun banyak orang yang berani melepaskan segalanya untuk mengikuti Yesus dan kerajaannya. Murid yang setia memikul salib seperti Yesus sendiri demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Semakin kita tersedia dan melaksanakan dengan tulus hati tanpa mengeluh meski salib terasa berat, namun harapan kebangkitan akan diperoleh bagi setiap orang yang setia sampai akhir. Murid yang setia menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidupnya, maka semua akan ditambahkan oleh Tuhan. Marilah berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa setia kepadamu, mengikuti kehendak-Mu, dan berkatilah semua orang yang dengan tulus hati melepaskan keinginan harta duniawi dan mengikuti Engkau secara penuh. Teguhkanlah iman kami senantiasa demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.